Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Tutorial. Seperti Anda lihat di sana, kita akan membahas backdrop kombinasi untuk sebuah toko. Bagaimana backdrop dengan kombinasi warna dan perletakan lampunya, dan ada pula displaynya. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara membikinnya, mari segera kita bahas. Oke, let's go. Bismillah. Bismillah dun sana, mari kita mulai pekerjaan kita dan tutorial kita. Tetap saya memakai multiplex tebal 12. Sekarang untuk bikin backdrop itu yang tidak langsung menyentuh dinding, saya memotong tebal 12 mm dengan lebar 5 cm. Kenapa? Karena di sana juga kita butuh rangka yang tidak langsung menyentuh bagian dinding dan juga bagian tempat menyembunyikan kabel-kabel, maka kita menggunakan rangka dengan lebar 5 cm. Dan itu juga berguna untuk cara kita memaku atau menyekrup bagian pertemuan antar backdrop itu sendiri. Untuk supaya tidak banyak potongan dan menghemat pemakaian bahan, kita membuat tinggi dari backdrop itu adalah 2,40 m, sedangkan lebarnya 1,20 m. Jadi kita hanya mengurangi beberapa senti aja dari lebar dan panjang dari multiplex, dan itu cukup efisien dalam membuat backdrop. Sekarang kami lagi memotong rangka-rangka yang 1,20 m, sedangkan yang panjang itu tetap 2,40 m. Dan rangka itu kita lapis 2 lapis dari multiplex tebal 12 menjadi 2,4. Kenapa kita lapis? Untuk lebih menguatkan bagian rangka di belakang backdrop. Dan ingat di sana kita memakai backdrop bagian luar itu dengan multiplex tebal 9 mm. Kita memakai tebal 9 mm untuk bagian depan dari backdrop, sedangkan rangka itu multiplex tebal 12. Dan kita mulai merangka bagian backdrop. Saya merangka bagian backdrop ini supaya nanti pertemuan antar backdrop itu berselang-seling atau berelevasi. Makanya yang ini adalah lebar 7 cm, sedangkan yang di elevasi lainnya lebar 5 cm. Lebih kurang cara merangkainya seperti ini dan sana, dan gampang sekali karena ini tidak jauh lebarnya dan panjangnya selembar dari multiplex itu sendiri. Mungkin dan sana bertanya kenapa ada lebih dari rangka tersebut sekitar 2 cm. Karena kita memotongnya setinggi 2,40 m, karena multiplex itu lebarnya 244, makanya nanti itu kita potong lagi. Kita main aman karena HPL supaya gampang kita potong juga, makanya kita kurangi 240 kali 1,20 m, karena multiplex itu lebarnya 122 dan 244, jadi akan dikurangi sedikit. Kita lem, kita rangka seperti ini. Mungkin di sana melihat di gambar tersebut, dan jangan lupa juga ini kita kasih les untuk menyembunyikan lampu. Ini les untuk menyembunyikan lampu selebar 3 cm. Untuk lebih memperkuat rangka tengah, jangan lupa diganjel seperti ini supaya tidak lari atau tidak meleot ataupun itu akan lari dari posisinya, maka akan kita ganjel bagian rangka-rangka supaya lebih kuat seperti ini di sana. Dan tidak itu saja, ketika sudah proses lem dan paku, kita harus sekrup, karena lem dan paku itu tidak cukup. Karena sekrup lebih menambah kekuatan dari ketika kita walaupun memasang sekat, walaupun memasang rangka. Tetap gunakan baut. Kita memakai baut hitam yang biasanya kita pakai untuk gipsum, dan ini panjangnya beragam.
saya memakai ukuran 1,5 inci. Nah, ini adalah backdrop panel depan. Kenapa saya sebut backdrop panel depan? Karena dia ada les untuk menyembunyikan lampu. Sedangkan untuk backdrop panel depan ini nanti akan kita lapis dengan menggunakan HPL motif marmer, dan lampu ini akan menyinari backdrop panel yang lainnya yang bermotif kayu dari HPL-nya, dan pancaran sinar itu akan lebih terang dan lebih cantik ketika disinari terhadap HPL yang bermotif kayu. Jadi ini di bagian depan panelnya nanti yang bermotif kayu, di bagian belakang dengan rangka lebar 5 cm, sedangkan ini rangkanya lebar 7 cm ya. Maaf saya lupa, di awal tadi kita memotong multiplex tebal 12 itu lebar 5 cm saja, padahal kita juga memotong lebar 7 cm. Ini yang 5 cm juga kita ganjel bagian rangkanya seperti ini. Jadi pemotongan multiplex tebal 12 itu ada yang 5 cm dan 7 cm. 7 cm untuk backdrop panel depan dan 5 cm untuk backdrop panel di belakangnya. Dan untuk panel depan itu kita kasih les seperti ini. Setelah rangka selesai, kita lapis bagian depan dari rangka backdrop tersebut dengan menggunakan multiplex tebal 9 mm. Saya mengusulkan untuk memakai 9 mm karena lebih kuat. Jangan pakai yang lebih tipis karena gampang dan tidak kuat ya, gampang meleot. Jadi gunakanlah minimal 9 mm. Setelah bagian panel depan selesai, panel dalam juga kita lapis dengan multiplex tebal 9. Tetapi karena dia pas, karena tidak ada lidah, maka saya potong sisa dari multiplex tebal 9 tersebut. Dan karena bagian dalam itu tidak ada les, jadi itu hanya bagian untuk penerangan lampunya. Nah, ini dia backdrop panel bagian dalam yang lebar rangkanya 5 cm. Kita kasih lem putih, barulah kita tempel dengan multiplex tebal 9 yang sudah kita potong sisanya tadi. Dan ini dibikin pas karena dia akan menempel pada bagian dalam dari backdrop panel yang bagian luar tadi yang ada sisa atau ada bagian les untuk menyembunyikan lampu. Oke, untuk pengerjaan rangka backdrop ready, kita masuk ke pengerjaan bagian display. Bagian display ini kita bikin dengan lebar 30 cm dan panjang 1,20 meter, dan saya membuat rangka lebih kurang seperti ini. Gunakan rangka lebar 5 cm. Backdrop ini nanti ada rak kacanya, jadi ini menempel juga pada bagian pinggir dari backdrop kombinasi kita. Makanya kita sebut backdrop kombinasi. Ada display, ada backdrop panel bagian depan, dan ada backdrop panel bagian dalam. Mungkin sebagian dari Dunsana pernah tahu atau sudah melihat video-video saya sebelumnya cara membuat rangka seperti ini. Rangka yang sudah kita bikin selebar 30 tadi, kita rangka juga bagian tengahnya supaya lebih kuat seperti ini. Bikin ini di 2 posisi dan 4 atau di 4 posisi, yaitu 2 bagian pinggir dan atas bawah. Jadi kita bikin display itu gunanya untuk digantung juga sebagai backdrop, tetapi ada raknya nanti, raknya dari kaca. Lebih kurang pengerjaannya seperti ini ya Dunsana. Dan rangka-rangka display ini sudah selesai, baik bagian pinggir dan bagian atas, dan lalu kita lapis dengan multiplex tebal 4 mm lebih kurang seperti ini, dan lapis juga dengan HPL nantinya, dengan lapisan HPL berwarna tekstur kayu. Dunsana, cara melapisnya lebih kurang seperti ini. Anda pertemukan bagian pinggir dan bagian atas bawahnya, kita paku, lalu selanjutnya kita lem. Maaf, kita lem terlebih dahulu baru kita paku, selanjutnya kita sekrup ya. Nah, berhubung display ini juga ada lampu, pasang dahulu kabel-kabelnya di bagian rangka dalamnya. Setelah itu kita kasih lem, baru kita tutup bagian display ini.
Selanjutnya dan sana kita beralih ke backdrop panel kembali. Backdrop panel yang bermotif kayu atau tekstur kayu kita lapis dengan tekstur kayu, dan sedangkan backdrop panel yang bermotif granit atau bagian depan kita lapis juga dengan HPL bermotif granit. Sedangkan yang bermotif granit nanti ada bagian perletakan untuk plat mirror, dan ini bagian backdrop untuk tekstur kayu dahulu ya. Saya contohkan bagaimana cara kita melapis bagian yang lebar seperti ini. Lem bagian HPL terlebih dahulu, lalu kita lem juga tebaran-tebaran untuk bagian panel backdrop. Setelah lem itu lumayan kering atau sekitar 3 menit, baru kita tempel. Sedangkan untuk menempel bagian yang lebar seperti ini, kita harus butuh ganjelan seperti ini. Ganjel dulu bagian lem itu, kita ganjel boleh dengan HPL atau multiplex seperti ini, baru kita taruh HPL yang sudah ada lemnya. Kita paskan apakah itu benar-benar sudah pas, baru kita lepas bagian ganjelan bawah tadi, lalu kita trimmer bagian sisanya. Untuk bagian backdrop panel depan, di situ ada HPL motif granit dan plat mirror. Plat mirror kita potong sesuai dengan lebar dari backdrop kita. Kita paskan dan kita kasih lem, lalu kita tempel pada bagian backdrop panel depan tersebut. Lemnya cukup lem kuning seperti ini. Alhamdulillah semua backdrop panel sudah kita lapis, lebih kurang hasilnya seperti ini, dan ada plat mirror di bagian tengahnya. Plat mirror itu warnanya warna gold ya, jadi plat gold yang kita pasang. Dan untuk bagian dalam untuk perletakan lampu juga kita lapis karena itu akan nampak sedikit. Dan tidak itu saja, untuk topi seluruh backdrop ini kita bikin panjang, dan topi itu juga kita kasih lampu khusus untuk bagian backdrop yang berwarna granit. Jadi itu disenari yang berwarna granit saja. Sedangkan untuk display kita lobangi juga untuk perletakan lampu LED-nya. Sedangkan untuk cahaya antara backdrop dengan backdrop atau backdrop panel depan dan backdrop panel belakang itu akan disenari dengan cahaya gold dengan lampu strip. Oke dan sana, setelah ini semua selesai, maka pekerjaan backdrop kita ready dan kita tusir semuanya dan kita bersihkan. Dan setelah itu bersih semua, baru kita memasangnya. Dan akhirnya kita memasang dan tiba di lokasi beginilah. Beginilah lokasi tempat pemasangan backdrop kita. Ini lokasi dinding yang kosong yang akan kita pasang. Dan kita tentukan dulu kabel-kabelnya, nanti kita arahkan kemana, dan ini pengerjaan bagian kabel didahulukan. Setelah itu backdrop panel-panelnya kita susun. Untuk bagian yang tekstur kayu bagian dalam, yang tekstur granit di depannya, dan itu kita saling hubungkan dan kita tinggal skrup dari belakang. Dan untuk bagian atas pemasangan topi seperti ini, kita pasang topi yang sudah ada lampu menyinari granit yang bagian depan tersebut, dan lampu juga kita pasang di bagian antara bagian granit dan yang bagian tekstur, dan hasil pencahayaan lampunya lebih kurang seperti ini dan sana, dan keren sekali. Dan itu bagian display juga telah kita pasang, dan selanjutnya kita pasang kacanya seperti ini, pasang kaca-kaca display, dan itulah akhir dari pekerjaan backdrop kita. Alhamdulillah pekerjaan backdrop telah selesai. Beginilah penampilannya. Semoga semuanya bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.